Joel Embiid merupakan seorang center asal Kamerun yang saat ini digadang-gadang dapat menjadi MVP di NBA. Ia merupakan seorang center yang sangat versatile. Bisa dibilang, ia merupakan reinkarnasi dari Hakeem Olajuwon. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas tentang Joel Embiid. Tepatnya tentang 10 fakta menarik seputar Joel Embiid. Penasaran dengan videonya? Baiklah, mari kita langsung mulai. Nomor 10, Joel Hans Embiid. Tahukah kalian, Joel Embiid bukanlah nama lengkap dari Embiid. Nama lengkap dari Embiid adalah Joel Hans Embiid. Yap, terdapat nama Hans di antara Joel dan Embiid. Nomor 9, alasan menggunakan nomor 21. Embiid merupakan seorang pemain yang selalu belajar. Ia sering menonton pemain-pemain hebat di seluruh dunia dan kemudian mempelajari gerakan mereka untuk ia pakai di NBA. Tim Duncan merupakan salah satu pemain yang paling ia kagumi. Kagum dengan tim Duncan, Embiid pun kemudian menggunakan nomor 21-nya Duncan di NBA. Sampai saat ini, Embiid masih memakai nomor 21. Ia memang pantas memakai nomor yang sama dengan Duncan. Nomor 8, pernah menggunakan nomor punggung 24. Rupanya, nomor 21 bukanlah satu-satunya nomor yang pernah ia pakai. Pada Januari 2020, Embiid juga pernah menggunakan nomor lain, yaitu 24. Bukan tanpa alasan Embiid menggunakan nomor 24 ini. Nomor 24 tersebut ia pakai sebagai tanda penghormatan untuk Kobe Bryant. Kobe Bryant saat itu baru saja mengalami kecelakaan helikopter, dan sebagai tanda penghormatan, Embiid pun kemudian menggunakan nomor 24-nya Kobe di pertandingan. Sebenarnya, Embiid secara peraturan tidak boleh menggunakan nomor 24. Nomor 24 sudah diistirahatkan oleh Sixers atas nama Bobby Jones. Meski begitu, Embiid telah meminta izin kepada Bobby Jones, dan Jones saat itu dengan sangat senang hati mengizinkan Embiid memakai nomor 24 tersebut. Nomor 7, sangat dekat dengan adiknya. Embiid punya seorang adik laki-laki, yaitu Arthur. Embiid punya hubungan yang sangat dekat dengan Arthur. Meski memiliki perbedaan usia sebesar 7 tahun, tapi mereka sangatlah akrab dan dekat. Saat masih di Kamerun, Embiid dan adiknya sering bercanda dan bermain game bersama. Saat di Amerika, Embiid juga masih sering berkomunikasi dengan adiknya. Sayangnya, pada Oktober 2014, sebuah kejadian buruk menimpa Arthur. Saat itu Arthur sedang jalan kaki sehabis pulang sekolah. Tiba-tiba saja, sebuah truk melaju kencang dan menabrak Arthur sampai tewas. Mendengar kabar ini, Embiid pun sedih bukan main. Embiid bahkan sempat berpikir untuk pensiun setelah mendengar kabar menyedihkan tersebut. Sebagai tanda penghormatan untuk adiknya, Embiid pun menamai nama anak pertamanya dengan nama Arthur. Ia percaya bahwa kebaikan Arthur akan ada bersama anaknya. Nomor 6, Rookie Super. Kalian pasti pernah melihat seorang rookie super di NBA. Ya, rookie yang baru datang dan langsung menjadi pemain terhebat di tim. Embiid merupakan salah satu rookie super tersebut. Di musim perdananya di NBA, Embiid langsung berhasil memimpin timnya dalam points per game, rebounds per game, dan blocks per game. Sayangnya, meski tampil sangat apik di musim perdananya, Embiid belumlah berhasil mengamankan gelar Rookie of the Year. Embiid gagal mendapatkan penghargaan tersebut karena Embiid saat itu hanya bermain pada 31 pertandingan. Jauh dari syarat minimum jumlah pertandingan yang telah ditetapkan untuk memenangkan Rookie of the Year. Nomor 5, setim dengan D'Angelo Russell saat SMA. Saat baru tiba di Amerika, Embiid langsung disekolahkan di sebuah sekolah di California, yaitu Mount Verde Academy. Di sana, Embiid setim dengan seorang calon pemain NBA hebat, yaitu D'Angelo Russell. Sayangnya, masa-masa Embiid dengan D'Lo tidaklah berlangsung lama. Usai bermain 1 tahun di Mount Verde, Embiid pun kemudian pindah ke sekolah lain dan ia pun berpisah dengan Russell. Nomor 4, pemain Kamerun terhebat di NBA. Di sepanjang sejarah NBA, sudah pernah ada 3 pemain Kamerun yang berhasil menginjakan kaki di lapangan NBA, yaitu Ruben Bonje, Luc Mbah a Moute, dan Joel Embiid. Dari ketiga pemain tersebut, Joel Embiid lah yang merupakan pemain terbaik. Embiid jauh lebih hebat dibanding mereka berdua. Embiid pernah bermain di All-Star, masuk All-NBA, serta masuk ke dalam All-Defense Team. Embiid merupakan pemain NBA terhebat dari negaranya. Nomor 3, pernah merekrut LeBron James untuk masuk ke Sixers di musim rookie-nya. Embiid merupakan seorang pemain yang frontal. Ia berani mengungkapkan pendapat dan keinginannya di publik. Pada saat LeBron James menjadi pemain bebas agen di 2014, Embiid langsung merekrutnya untuk masuk ke Sixers. Hal ini merupakan hal yang cukup berani. Embiid saat itu baru berusia 20 tahun dan ia juga masih berstatus sebagai pemain rookie.
Sayangnya, keinginan Embiid untuk mendatangkan LeBron James gagal saat itu. Tapi setidaknya saat ini ia berhasil mendapatkan James yang lain, James Harden. Nomor 2, sempat berpikir untuk meninggalkan basket. Embiid punya perjalanan yang cukup sulit di NBA. Saat baru di draft, adiknya yang paling ia sayangi tiba-tiba saja meninggal karena kecelakaan. Embiid sempat berpikir untuk meninggalkan basket saat itu. Ia merasa frustasi dan ingin kembali bersama keluarganya di Kamerun. Kepergian adiknya bukanlah satu-satunya penyebabnya ingin berhenti bermain basket. Usai di draft di tahun 2014, Embiid langsung mengalami cedera kaki parah. Tak tanggung-tanggung, dibutuhkan 2 tahun sampai Embiid akhirnya baru bisa bermain lagi. Cedera yang lama ini membuat Embiid frustasi. Embiid lelah dengan kondisinya yang terus-menerus cedera dan kembali terpikir untuk berhenti bermain basket. Meski begitu, usai berpikir lebih panjang lagi, Embiid pun akhirnya memutuskan untuk terus berjuang dan terus melanjutkan karir basketnya. Keputusan yang diambil Embiid tersebut rupanya merupakan keputusan yang tepat. Kini, Embiid merupakan salah satu pemain terbaik di liga. Ia merupakan calon MVP. Nomor 1, baru bermain basket di usia 15 tahun. Melihat skill Embiid yang luar biasa, pasti kalian tidak menyangka kalau Embiid ternyata telat bermain basket. Embiid baru bermain basket di usia 15 tahun. Sebelumnya, Embiid merupakan seorang anak yang gemar bermain voli dan sepak bola. Embiid bahkan sempat berencana untuk bermain voli profesional di Eropa usai lulus sekolah. Rupanya, rencananya untuk bermain voli profesional tidaklah terwujud. Pada usia 15 tahun, Embiid mengikuti sebuah camp basket yang diadakan oleh Luc Mbah A Moute. Embiid rupanya menarik perhatian dari A Moute, dan semenjak itu, A Moute pun langsung tertarik untuk menjadi mentor dari Embiid. Embiid pun kemudian diberi beasiswa basket dan kuliah, dan setelah itu, sisanya adalah sejarah. Baiklah, itulah tadi 10 fakta menarik tentang Joel Embiid. Embiid merupakan seorang pemain yang menarik, lucu, dan sangat jago. Saat ini, Embiid masih punya 2 keinginan yang belum terwujud, yaitu mendapatkan gelar juara dan meraih MVP. Entah kapan ia bisa meraih 2 gelar ini. Menurut kalian, kapan nih Embiid bisa meraih juara dan MVP? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.